Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zidin Zulfan Abdul Salam dari TRO 24 dengan 3 digit yang terakhir 052 dari praktikum B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN. Oke. Apa itu Autonix TK4S T4RN? Yaitu kendali dua posisi atau pengendali on off merupakan bentuk paling sederhana dari sistem kendali closed loop. Pada sistem ini, aktuator hanya memiliki dua kondisi kerja, yaitu menyala penuh atau on atau mati total atau off. Ketika aktuator dalam keadaan mati, variabel yang dikendalikan akan kembali ke kondisi awalnya. Contoh penerapannya adalah sistem pemanas ruangan yang diatur menggunakan termostat. Jadi nanti saya akan tunjukkan tentang menggunakan ini dan menggunakan termostat dan lampu. Nah, sistem kendali temperatur yaitu respon sistem dan lingkar kendali. Respon sistem menggambarkan bagaimana perubahan suhu bereaksi terhadap input kontrol yang membantu untuk memahami efisiensi dan efektivitas sistem kendali dalam mempertahankan suhu yang diinginkan. Lalu kontrol open loop tidak menggunakan umpan balik. Tindakan kontrol tetap dan tidak berubah meskipun kondisi lingkungan berubah, yang dapat menghasilkan hasil yang kurang efisien dalam pengaturan suhu. Jadi ini kurang efisien ya. Lalu kontrol closed loop memanfaatkan umpan balik untuk secara otomatis menyesuaikan tindakan kontrol, memungkinkan sistem untuk mempertahankan suhu yang diinginkan dengan lebih baik dan meningkatkan stabilitas operasional. Jadi perbedaan open loop dan closed loop itu, kalau closed loop ada feedbacknya gitu. Nah, open loop kontrol, sistem kontrol loop terbuka beroperasi tanpa umpan balik, menerapkan aksi kontrol yang tetap. Metode ini efisien tapi tidak memiliki penyesuaian waktu nyata untuk variasi suhu. Jadi ini efisien saja, tapi nggak ada feedback ke sistemnya, jadi nggak ada lifetime-nya lah. Suhu di waktu itu secara langsung tuh nggak ada. Nah, closed loop control memahami kontrol tertutup. Kontrol lingkar tertutup menggunakan umpan balik untuk secara otomatis menyesuaikan suhu ke titik setel, meningkatkan akurasi dan stabilitas dalam sistem kendali temperatur. Jadi misalkan AC disetel ke 18 derajat. Nah, AC itu akan mengalami loop tertutup dengan misal kondisi ruangan sedang 28 derajat. Nah, AC akan mendapat sinyal lalu mengeluarkan ke 18 derajat seperti itu. Jadi intinya ada feedbacknya. Nah, temperatur TK4S T4RN. Bagian display PV. Yang pertama yaitu bagian display PV menunjukkan temperatur saat ini atau PV pada mode run dan menunjukkan parameter-parameter saat berada pada mode setting. Bagian display SV menunjukkan nilai temperatur yang diinginkan saat berada pada mode run dan menunjukkan masing-masing nilai dari parameter saat berada pada mode setting. Ini PV, ini SV. Gitu. Terus indikator OC atau OF atau persen. Nah, ini menunjukkan unit temperatur yang digunakan. Jadi ini kan C, derajat C maksudnya. Derajat C itu Celsius, Fahrenheit. Indikator kontrol manual akan on saat mode manual kontrol. Kalau manual ini on. Indikator multi SV, satu dari 3 lampu indikator SV akan menyala saat menggunakan fungsi multi SV. Indikator auto tuning akan menyala setiap 1 detik selama proses auto tuning. Indikator alarm output akan on saat setiap alarm output on. Indikator kontrol output atau heating cooling akan on setiap kontrol output on.
Untuk tipe SSRP control output akan on setiap sinyal MV lebih dari 3%. Untuk tipe control output arus 4 sampai 20 MADC atau 0 sampai 20 MADC. Global kontrol output arusnya segini. Mode manual kontrol akan selalu on kecuali saat sinyal MV bernilai 0,0%. Mode auto kontrol akan selalu on saat sinyal MV bernilai dari 3% dan off saat di bawah 2%. Nah, tombol-tombol ini digunakan untuk mengatur atau men-setting parameter motor dan berpindah parameter. Terus tombol digunakan saat mengubah nilai yang diset serta berganti digit. Oh, ini yang nomor 9 ini untuk mode 10-11 ini untuk 3 ini. Tuh, lanjut. Sistem kendali on off dan sistem kendali PID. Ini di sini sudah ada. Ini dari power ke lampu pijar ya. Ini ke nah, ini sensor termokokal. Hubungkan kabel power pada Autonix ke stop kontak, kemudian tekan tombol switch on pada power. Ini ke stop kontak. Pada Autonix, set value dengan 40 derajat Celcius dengan mengatur tombol atau pada Autonix sehingga indikator menunjukkan angka 40. Tekan tombol par 1 selama 2 detik sehingga indikator menunjukkan. Tekan tombol untuk mengubah par 1 menjadi par 3 tadi. Jadi ini ditekan sampai ini menunjukkan par 3. Setelah itu tekan tombol agar data sebelumnya sudah tersimpan, lalu ubah input tipe INT menjadi TCCH dengan menekan tombol atau menjadi PID. Lalu tekan tombol mode untuk mengatur heating control time menjadi 5.0 pada parameter 3. Jika sudah ke par 3 cari, jika sudah masuk par 3 cari ini terus ubah ke TCCH. Terus tekan tombol mode, nah itu. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik hingga sebelumnya masuk ke par 2. Nah, ini AKP sesuai dengan ketentuan dan kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Kemudian tekan tombol mode 12 masuk ke par 5 dan tekan tombol atur user. Nah, ini juga perlu diatur user menjadi standar. Nah, itu tekan tombol mode. Nah, gitu. Lanjut ke di sini adalah datasheetnya untuk TK series ya. Ini comprehensive device management program DLG master. Nah, di sini ada seri-serinya untuk TK temperatur atau proses kontrol TK4S. Di sini size-nya digit kemudian untuk option input outputnya sebenarnya power supply nya ada 4 AVC 50/60 Hz 100 sampai 240 VAC untuk outputnya ada relay bus control output T4 SP T4 S T4 M T4 W T4 R dan T4 L. Nah, ini untuk
untuk vertika berbanyak sekali. Ini untuk termokabelnya sedikit. Seperti itu ya kira-kira datasheetnya. Video. Teman-teman, saya Yudi Salam dari kelompok 2. Sini saya akan praktekkan untuk perpindahan HSS ke norma 4. Ini sudah tertera 48 ya sesuai ketentuan Jovit. Nah ini kita pindah dulu ke part 2. Oke, kita pencet mode. Nah di sini masih tertera 002. Ini kita naikkan ke 004. Nah sekarang bisa kita lanjutkan praktiknya. Teman-teman, saya Yudi Salam. Nah untuk video itunya nah ini adalah saat menggunakan punya 48 dan ini masih HSCS. Kita mendata datanya selama 3 menit untuk melihat sensornya gitu. Nah terus datanya ya sudah kita dapatkan di mana, di sini. Ini semua datanya di detik berapa mati ini. Nah ini grafiknya begitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.